Ian telah bersiap-siap untuk pergi kampus seperti biasa. Ian memantau penampilnya di cermin yang sudah terlihat cantik dan rapi. Ian tidak pernah menyangka hanya dalam waktu 6 bulan banyak kejutan yang terjadi dalam keluarganya. Mereka negeri dengan Taeyong mendengarnya keris, bahkan perasaannya kepada Taeyong berubah menjadi cinta. Sebenarnya terjadi di luar dugaan Ian. Ian meraih tasnya, namun dia melupakan sesuatu, yaitu ponselnya. Ian berjalan menuju meja nakas, namun tidak ada. Ian lalu membuka laci dan matanya menangkap sesuatu yang aneh di sana. Ian melihat sebuah pisau kecil namun sangat tajam. Sehingga dia tidak pernah menaruh pisau di sana. Ian meraih pisau itu dan menyentuhnya. Ian berpikir positif, tapi kenapa begitu melihat pisau itu dia menjadi curiga. Ian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia meletakkan kembali pisau itu di tempat semula. Tidak mungkin Taeyong seperti itu, tapi latar belakang Taeyong sangat misterius. Ian menggelengkan kepalanya lagi. Dia menutup kembali laci itu dan mengambil ponselnya berada di atas ranjang, kemudian turun ke bawah. Ian turun ke lantai bawah di dapur, langsung disambut oleh Taeyong baru saja membuatkannya sarapan. Taeyong tersenyum manis ke arah Ian. Ayo sarapan dulu. Ian melihat sorot mata itu memang teduh, tapi ada hal yang tidak terbaca di sana. Taeyong memiliki wajah yang sangat dingin. Aura itu terlihat berbeda dibandingkan orang lain pada umumnya. Ya, ada apa? Ian menanyakan soal pisau itu milik siapa dan kenapa bisa ada di kamarnya. Tidak ada apa-apa, hari ini aku berangkat sendiri saja. Benarkah? Jadi aku tak usah mengantarmu. Ian tersenyum dan menggeleng. Dia telah menghabiskan sarapannya. Aku akan berangkat sekarang. Taeyong berdiri lalu mendekati Ian yang sedang berdiri lalu memeluknya. Kemudian Taeyong memberi kecupan singkat di bibir gadis itu. Kecupan Taeyong membuat Ian memejamkan matanya, betul lembut dan manis. Pastikan telah selesai, langsung pulang ke rumah. Ian menatap wajah tampan itu, kemudian tersenyum. Ian pun memeluk punggung itu dan memberikan kecupan di bibir Taeyong. Aku akan segera pulang, jangan khawatir, aku berangkat sekarang. Taeyong mengangguk. Ian akhirnya tersenyum dan melangkah menuju pintu utama. Taeyong mengikuti langkah Ian dan memastikan gadis itu benar-benar sudah berangkat. Sebelum menit kepergian Ian, Taeyong mengambil kunci mobil dan menaiki mobilnya meninggal kediaman mereka. Taeyong dari mobilnya dengan kecepatan sedang, namun tanpa Taeyong ketahui Ian mengikuti mobil Taeyong. Ian sengaja membawa mobil dan berangkat lebih dulu. Ian mendiamkan mobilnya di sebuah gang, dan saat Taeyong keluar dengan mobilnya, dia pun mengikuti Taeyong, tapi tidak dengan jarak dekat. Ian mengikuti Taeyong hanya karena dia penasaran apa yang dilakukan Taeyong jika ia tidak ada di rumah. Bukannya tidak percaya, hanya saja latar belakang Taeyong membuat Ian ragu. Ian melakukan hal ini untuk membuktikan rasa penasarannya. Ian masih mengikuti mobil Taeyong sudah 30 menit kemudian. Taeyong membelokkan mobilnya ke arah kiri dan Ian masih mengikutinya. Sungguh Ian sangat dipusingkan dengan jalanan yang begitu berliku dan terdapat banyak belokan, hingga akhirnya Taeyong menghentikan mobilnya di depan sebuah gang.
Ian masih berada di dalam mobil, dia tidak tahu itu gang apa. Yang jelas jalannya sangat sempit dan ujungnya itu terdapat banyak pohon-pohon besar. Sepertinya itu gang buntu dan apa yang Taeyong lakukan di sana. Rasa curiga Ian semakin bertambah tentang siapa itu Taeyong, dan dalam hal ini Ian merasa Taeyong memiliki banyak rahasia yang ditutupinya selama ini. Ian tidak tahu pasti apa yang dilakukan Taeyong di tempat itu, tapi jika ke rumah seorang tidak mungkin melihat gang itu sangat sempit, tidak ada rumah, bahkan ujungnya ada lautan. Sebenarnya apa yang kulakukan Taeyong? Ian kemudian memutar arah mobilnya meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan Ian hanya memikirkan Taeyong, ada apa yang dilakukan Taeyong di sana. Ian menjamukkan matanya padahal dia tidak ingin mencari tahu hal ini, tapi hati Ian terus mendesak bahwa dia harus mencari tahu soal Taeyong. Dia menggeleng, hal itu membuat Sofian menghela nafas kasar dan makna menjamkan matanya kecewa. Bagaimana bisa gagal Tuan Arseni gitu sangat. Aku tidak bisa. Lalu apa yang kau membiarkannya hidup? Sofian menjamkan matanya, dia merasa akan kesulitan dengan Yen. Kau harus ingat dia anaknya siapa, darah daging dari orang yang telah kedua orang tuamu, ucap Sofian. Iya, aku ingat, tapi bagaimana aku tidak bisa melakukannya. Kau tidak bisa maka bahwa dia ikut bersamamu ke Seville. Sabin menatap Mark dengan kening berkerut. Kau gila, jika Tuan Taeyong bawa Yan, maka semuanya akan kacau. Kau sudah jatuh cinta dengan Yan, maka tidak bisa membunuhnya. Sebaiknya kita langsung kembali ke Seville. Dan saat ini yang menjadi kendala terbesar, Taeyong harus melawan rasa cintanya dengan keras saat ini agar dia bisa cepat kembali. Yan bukan segalanya, dia pasti bisa melupakan gadis itu. Dia sudah lakukan hal yang sama kepada Yan. Maksudmu apa? Ucap Sobin. Buat dia mengalami kecelakaan sampai tewas seperti orang tuanya, kau bisa menyuruh orang suruhanmu untuk melakukannya. Kenapa bertanya lagi? Bukankah kita harus cepat kembali? Jadi cepat lakukan hari ini juga. Hari ini Yan pergi ke kampus sama mobil. Kau bisa langsung melaksanakan rencana yang telah kau katakan. Aku menatap tuanya dengan tidak percaya. Jelas dia tahu Taeyong mati-matian membuang rasa cintanya demi balas dendam. Padahal hal itu akan berujung dengan rasa sakit yang penyesalan yang begitu dalam. Dan kau yakin melakukannya sekarang? Setidaknya kau harus melakukan setelah perpisahan. Dia adalah cinta pertamamu. Rencana itu adalah yang terakhir, dan yang tak sanggup jika harus mempermainkan perasaan Ian dan menghancurkan gadis sedikit demi sedikit. Lebih baik Ian langsung mati dan semuanya selesai. Aku yakin semuanya aku lakukan agar kedua orang tuaku hidup tenang. Mark dan Sobin saling berhadapan meninggal. Kecelakaan itu sangat tragis. Sobin ingat bahkan Taeyong saja berhasil lukanya menyelamatkan Ian dari kecelakaan, dan sekarang Taeyong sendiri menyuruh orang untuk menabrak Ian.
Aku akan pulang dan menunggu beritanya. Taeyong keluar. Kemudian keluar dari markas yang meninggalkan Mark dan Sobin yang saling berhadapan. Dia menjamkan matanya dan mengepalkan tangannya erat. Dia tidak memiliki pilihan lain. Dia harus segera memikirkan Yen walaupun Taeyong tahu dia pasti sangat menyesal. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Taeyong merasa perasaannya gelisah. Apakah Yen sudah tewas dalam kecelakaan yang direncanakannya? Taeyong warga di situ mengatakan akan pulang saat sore, namun sudah malam. Yen belum kembali. Kemungkinan telah melaksanakan tugasnya, namun saat ini dia belum menerima berita apapun dari Mark. Sungguh Taeyong merasa tak tenang. Dia terlihat sangat gelisah. Tiba-tiba saja bayangan senyuman Yen menghampiri pikirannya. Yang ada apa yang mereka lakukan selama ini berputar di otaknya bagaikan sebuah film. Taeyong sangat mencium Yen dan biang lala dan mengucapkan kata cinta. Itu adalah isi perasaan Taeyong yang sesungguhnya. Taeyong merasa kesal dan marah pada dirinya sendiri. Seharusnya dia sudah tahu sejak bahwa Yen saat ini sudah tewas dan nyawanya sedang dibuang ke jurang, namun hatinya seolah tidak bisa diajak bekerja sama. Taeyong merasa perasaannya terluka, bahkan hatinya terasa sangat sakit. Taeyong meletakkan kedua tangannya di wajah dan mengusapnya dengan kasar. Hatinya sakit saat memaksakan menghabisi nyawa Yen, ditambah dengan perasaan cinta yang semakin membuat Taeyong tersiksa. Semakin Taeyong melawan, maka hatinya semakin sakit dan perasaannya tidak tenang. Yen menatap Taeyong dengan pandangan mengerenyit heran. Tidak biasanya wajah Taeyong terlihat syok. Taeyong, kenapa? Ucapan Yen terhenti saat Taeyong memeluknya dengan pelukan yang sangat erat sampai rasanya Yen sulit bernafas. Taeyong memeluk Yen dengan erat dan memejamkan matanya sambil menetralkan degup jantungnya. Saat ini, tak kenapa Taeyong merasa bersyukur mereka masih bisa melihat wajah cantik itu. Taeyong, kenapa? Taeyong menjamkan matanya. Dia merasa perasaannya lega sekarang. Taeyong kembali melepaskan pelukan Yen. Aku khawatir kau tidak pulang karena jam 8. Kau baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Kenapa wajahmu sangat panik? Syukurlah aku merasa sangat lega. Taeyong sebenarnya memeluk Yen hampir berdoa. Sebenarnya aku hampir mengalami kecelakaan. Sontak persiapan dompet jantung Taeyong berpacu, namun dia pandai mengontrol ekspresi wajahnya. Benarkah? Bagaimana bisa itu terjadi? Tapi kau baik-baik saja kan? Yen mengaku dan tersenyum. Hal itu tak penting, ya penting kau baik-baik saja. Taeyong kembali memeluk Yen dan Yen membalas pelukan Taeyong dan memeluk punggung lebar itu. Yen merasa hatinya menghangat saat Taeyong peduli padanya, namun apa yang dilakukan Taeyong saat tadi pagi sungguh membuat Yen sangat penasaran. Ada apa, baby? Aku masih milikmu atau tidak? Sontak ucapan Taeyong Yen terhenti saat mendengar pertanyaan Yen. Kenapa kau menanyakan hal itu? Sudah pasti kau milikku, Yen. Tapi kau tidak pernah memperjelasnya. Bukankah kau mengatakan jika saat itu tiba maka kita akan bersama? Bukankah ini adalah saat yang tepat? Grace sudah meninggal, hanya ada kita. Dia terdiam. Itu hanyalah janji palsu. Tidak mungkin Taeyong akan bersama Yen selamanya, sedangkan dia harus membunuh gadis itu.
Yan menatap iris hitam dalam milik Taeyong walaupun Taeyong ingin dan misterius, tapi Yan tahu bahwa Taeyong mencintainya, bahkan pria itu pernah menyelamatkannya semenjak mengenal Taeyong. Yan menjadi percaya bahwa cinta itu benar adanya. Yan hanya bisa merasakan hal itu saat bersama Taeyong. Yan melihat Taeyong terkejut saat dia mengucapkan hal itu. Yan tersenyum lalu menyentuh wajah tampan itu. Kau terlihat sangat terkejut. Tentu saja aku pikir apakah yang kau ucapkan tadi itu nyata. Tentu saja aku yakin dengan perasaanku, Taeyong. Aku percaya kau adalah laki yang baik, bisa membuatku bahagia, bahkan kau adalah laki yang membuatku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Maaf dulu aku sempat membencimu karena di saat itu memang hanya membutuhkan kasih sayang ibu, sehingga aku saat ayahku meninggal dan digantikan sosok ayah baru, rasanya sangat sulit. Ian mengernyit saat melihat tetes air mata jatuh membasahi pipi Taeyong, namun wajah itu masih datar tanpa ekspresi. Taeyong, kau menangis, apakah cerita terlalu sedih? Taeyong menggeleng lalu menyiapkan air matanya. Dia tersenyum. Taeyong bahkan tak sadar rasa sesak yang bergumul begitu hebat di dadanya membuat Taeyong menjatuhkan air mata dan berdiri. Aku hanya terharu bahwa aku percaya denganku, bahkan membalas perasaanku. Aku mencintaimu, Yan. Yan tersenyum. Dia menyamakan pelukan di dada Taeyong. Bahkan saat ini Yan bisa merasakan detak jantung Taeyong terasa lebih cepat setelah dia mengungkapkan perasaannya. Yan menjamkan matanya saat merasakan sentuhan tangan Taeyong di rambutnya. Taeyong menjamkan matanya. Jika seperti ini rasanya semakin sulit, tapi saat Yan membalas perasaannya, Taeyong tidak yakin bahwa dia akan bisa mengakhiri hidup Yan. Taeyong mencintai gadis itu, sepertinya Taeyong memang tidak bisa membunuh Yan. Hal itu tidak akan bisa dilakukan olehnya.